Oke, selamat sore buat teman-teman. Balik lagi sama kita. Gua Debo, ini ada Yudi. Yudi. Om Yudi. Boleh. Kasar lu. Om Yudi ya. Nah, sekarang kita mau ngobrolin tentang kepribadian. Tuh, nah, yang biasa kita tahu kan kepribadian itu kan macam-macam ya. Iya. Ada 4. Nah, ini Yang orang awam tahu lah ya. Ya, yang kebanyakan orang tahu. Di sini gue ngambil dari gramedia.com. Di sini tipe kepribadian yang mau kita bahas itu menurut ahli, yaitu Hippocrates dan Galenus namanya. Waduh. Nah, Nama-nama ini ya, nama-nama zaman dulu ya. iya jadul. Ahli-ahli zaman jadul lah. Dia ada 4 tipe kepribadian manusia. Yang pertama ada sanguin, kedua koleris, ketiga melankolis, yang keempat pragmatis. Nah, kita mau bahasnya gimana dulu nih? Kita bahas sanguin dulu kali ya. Sanguin. Sanguin sama apa deh? Kita bahas dua-dua ya, jadi biar nggak terlalu Boleh. panjang videonya. Boleh, dua-dua sanguin. Lu udah tau belum tentang sanguin tuh kayak gimana sih? Sanguin ya, kalau sanguin kan bukannya tipe yang kayak riang gitu, bener nggak sih? Ceria gitu kan ya. Bisa. Kalau yang gue tahu di teori ini kan ada 4 nih. Iya. Emang sih kebanyakan nggak dapat ilmu formalnya ya di Iya. kuliah tuh nggak ada gitu. Nah, gue pribadi juga dapat dari adalah gue punya teman, kita baca dari modulnya. Tuh gue baca modulnya ada sanguin itu bener yang dibilang Yudi itu periang, ceria. Nah, biasanya kalau sanguin itu diartikan sebagai unsur angin. Unsur angin. Kenapa dimunculkan unsur angin gitu? Nah, unsur angin karena dia tadi menggambarkan keceriaannya dia, terus udah gitu pergerakannya cepat ya? Iya, riang, gembira gitu, dan dia tuh biasanya dia tuh nggak terlalu peduli dengan hal-hal yang misalkan sedikit mengganggu. Aduh, ini kenapa nih begini-begini, dia biasanya nggak terlalu peduli gitu loh. Jadi yang penting happy aja dulu gitu. Itu namanya angin kan ringan kan, ya, angin terbang ringan. ke sana ke sini. Kalau nongkrong di tempat temennya temen, dia asik-asik aja. Berarti kalau si sanguin ini orangnya ini gampang membaur. Iya, gampang membaur, terus membawa keceriaan, tadi bilang ceria. Mau dia masuk kemana, ke kelompok mana juga pasti dia yang paling menonjol tuh, ketawanya menonjol. Oh, iya, betul. Nah, kalau teman-teman punya teman di rumah atau di kantor, teman kerjaan atau teman nongkrong, orangnya gampang ketawa, receh. Nah, terus nih, si sanguin ini nih, saya ada teman yang ngaku dia sanguin nih, gitu kan ya. Dia orangnya bisa dibilang talkative gitu ya, bacot banget gitu loh. Itu termasuk ciri-ciri nggak sih, banyak bicara gitu, apa ya, bisa dibilang apa aja diomongin gitu, bahkan sampai masalah-masalah pribadinya bocor gitu. Bisa jadi, ya, tapi kan jarang tuh orang mengakui. Tadi kan kalau dia mengakui sanguin segala macam, enggak sih, karena kita tahu itu dari psikotes dulu. Nah, kita tahu dia tuh orangnya seperti apa, psikotes dulu. Tetap harus psikotes karena kita nggak bisa langsung menjudge kan. Oke. Nah, itu bisa kayak bocor, terus udah gitu gampang ketawa, receh, kayak gitu-gitu, itu bisa. Dan dia tuh dengan caranya dia atau dengan karakteristik yang dimiliki, dia tuh sangat populer. Sangat populer. Jadi orang langsung, oh dia nih dari kelompok itu, oh dia nih, si ini namanya. Si Bambang Nasatria F, meja kita. Bambang Satria. Kenapa lu Bambang Satria? Enggak, teman saya si Bambang. Kalau lihat ciri-cirinya yang next app itu, ciri-cirinya kayak gitu. Gampang membaur, teman-temannya segala macam. Itu sanguin. Temannya banyak ya, Bos? Iya, karena dia gampang membaur tadi kan. Ringan, orangnya seperti angin, terbang-terbangan seperti saat ini. Seperti saat ini nih, rambut saya sanguin sekali nih, terbang-terbangan gitu kan. Sanguin ya. Apalagi nih, ada yang mau tanya lagi nggak? Nah, terus ini saya diketahui kayak ada yang agak bertolak belakang nih. Nggak bertolak belakang sih, tapi kayak melankolis. Kita ke melankolis ya. Kalau melankolis itu sebenarnya istilahnya berbeda, melankolis dengan yang sedih-sedih. Iya, beda gitu kan. Nah, itu beda bukan. Nah, kalau misalnya lu melankolis banget sih orangnya gitu. Nah, itu berbeda dengan melankolik. Yang akan kita bahas adalah melankolik. Melankoliknya itu sendiri memang agak berbeda dengan sanguin tadi ya, karena dia unsurnya digambarkan sebagai unsur tanah. Kalau tanah itu kan dia lebih kayak rata. Oh, rata. Saya pikir becek. Enggak. Kotor enggak ya? Enggak dong. Oh, kota flat gitu. Iya, flat. Terus kayak gitu dia terstruktur. Namanya orang terstruktur, dia kalau misalkan ingin melakukan kegiatan sesuatu, dia tuh pasti kayak, oh hari ini nih, jangankan hari ini, besok. Sore ini udah dipikir sama dia.
besok dari jam berapa, pagi saya ngapain, siang ngapain, sore ngapain. Jadi dia tipe yang bikin planning gitu? Iya, terstruktur orangnya. Nah terus kalau dia itu terus melankolik itu berarti dia melankolis dong. Beda gitu. Beda. Dia belum tentu melankolis. Kalau melankolis kan kita identik dengan cengeng banget tuh, baper, apa cepet nangis gitu. Jadi istilah melankolis dengan melankolis itu beda ya? Berbeda. Beda ya. Jadi yang orang saya tangkap kan orang-orang melankolis ya gampang sedih, dikit-dikit murung gitu kan. Kalau enggak ya? Enggak. Faktanya ciri-ciri yang paling terlihat adalah dia terstruktur, terus analitik ya? Iya, analitik. Dia pokoknya dia tuh nggak mau keluar dari rules. Oh iya? Iya. Contohnya itu salah satunya ya, kalau misalkan apalagi tempat kerjaan ya, dia tuh sangat berpotensi sebagai leader. Berpotensi sebagai leader, kenapa tuh? Karena kan sebagai leader dia punya satu disiplin yang sangat kuat kan. Kalau sebagai leader disiplinnya seperti ini, jadi dia bisa ngarahin teman-temannya yang satu tim sama dia sesuai dengan arahan atau sesuai dengan rules yang ada, dia bisa bawa naik ke atas tuh timnya gitu. Nah, ini sedikit bahas mengenai pekerjaan ya. Kan udah ada dua kepribadian ya? Sanguin sama melankoli kan ya. Ini kira-kira kalau tipe sanguin itu cocoknya bekerja di bidang atau bekerja sebagai apa gitu? Oke, kalau menanggapi pertanyaan tadi, kalau sanguin tuh cocoknya kerja di bidang apa sih gitu? Ya, atau pekerjaan apa gitu sanguin? Kalau sanguin tuh biasanya kebanyakan kita yang gue pernah tahu ya, dan gue pernah baca itu dia asik atau enaknya itu dia ditaruh di frontliner. Frontliner tuh gimana? Seperti misalkan resepsionis. Bagian information kan. Kemudian dia bisa tuh dari tellernya ini, bank. Pokoknya pelayanan-pelayanan yang langsung ketemu customer, nah itu bisa sanguin bisa, karena dia bisa di satu sisi dia mengikuti peraturan perusahaan untuk melayani seperti ini dan membawakan cara servisnya dia tuh enak kalau orang atau kalau customer datang tuh enak dia bawainnya gitu. Jadi gampang menyentuh customer gitu. Berarti cocok jadi terapis ya? Terapis? Iya. Bisa jadi. Iya kan, jadi misalkan patah tulang kan dia bisa terapis. Tapi itu kan beda ilmu. Terapis ada lagi ilmunya. Oh, beda lagi. Jadi iya. Kalau misalkan dia jadi misalkan kayak PR gitu, bisa nggak sih sanguin itu jadi PR? Bisa, karena dia kan berhubungan langsung dengan orang kan. Iya, dengan atau customer kan. Setidaknya seperti mengajak entah servis atau mengajak sama seperti marketing. Oh iya. Nah, cara bicara karena dia kan berbicara terus. Humas juga bisa ya? Bisa. Perbedaannya sama PR. Nah, itu kan sanguin. Terus yang si melankoli lebih cocok di pekerjaan apa sih? Sanguin. Nah, itu sanguin yang tadi kan. Yang melankoli ini. Kalau melankolik ini yang seperti tadi udah disinggung, dia tuh bisa banget buat jadi leader. Iya. Nah, entah leader apapun, dia contoh ya, supervisor ya. Misalkan dia di divisi staff admin misalnya, dia jadi supervisor. Itu bisa, dan biasanya sih banyakan tuh orang-orang melankolik tuh banyakan di negara yang barat gitu. Itu gimana tuh? Dia tuh di Indonesia tuh sedikit banget jumlahnya yang benar-benar dominan melankolik ya. Karena dia punya jiwa kepemimpinan yang sangat tinggi, dia bisa ngajak satu timnya buat naik ke atas, dia punya cara-cara tersendiri, dia punya pemikiran tersendiri supaya bikin nih yang tadi loh berhubungan dengan struktur, dia terstruktur dan dia nggak mau lari dari rules. Salah satu kuncinya adalah kan disiplin kan. Kalau kita mau sukses kita harus disiplin. Nah, itu bisa kita pakai orang melankolik gitu. Mau jadi supervisor, mau cari supervisor, dilihat dulu seperti apa nih karakteristik anaknya. Misalkan kan kalau jadi supervisor untuk fresh grade kan agak susah ya. Iya. Nah, kira-kira kalau anak-anak fresh grade itu saat dia tahu nih udah ngetes psikotes, hasilnya melankolik gitu kan. Terus dia nggak mungkin dong agak cukup untuk dapat jadi supervisor gitu kan ya. Iya. Kira-kira posisi apa sih yang cocok buat dia tuh? Di luar di luar expertise spesifiknya apa gitu kan ya. Kira-kira pekerjaan apa sih itu? Kalau untuk melankoliknya sendiri, dia taruh aja di staff biasa. Nanti kan akan menjadi tadi jadi staff, akan ada tuh biasanya promosi naik ke atas jadi supervisor. Biasanya kan akan terlihat tuh dari perkembangannya dia gitu, dari kinerjanya si anak ini sendiri gitu. Tapi sedihnya diperhatikan ya, melankolik, dia bener melankolik apa enggak, dominan apa enggak. Kalau misalkan hanya sedikit, ini nih ciri-cirinya melankolik gitu, naikin, nah belum tentu gitu. Sementara kita harus trial dia dulu, nah baru bisa megang, ternyata bener dominan, baru bisa dinaikin. Oke. Lagi nih? Oke sih cukup ya. Sekarang yang cukup
yang bikin penasaran kan itu tuh. Kira aplikasinya apa sih dari sifat dari dua itu kan kepribadian kan percuma kita tahu kepribadian tapi kita nggak tahu aplikasi di lapangan kan seperti apa kan. Benar, gitu. Terus saya tahu saya banyak misalkan saya gampang berbaur sama orang terus apa gunanya gitu kan ya apa gunanya di lapangan gitu. Oh saya mencalonkan diri sebagai ketua RT ya kan gitu misalkan membaur semua warga misalkan misalkan si melankolik jadi saya jadi pengusaha aja deh gitu kan ya so, jadi gitu jadi kita nggak tahu cuman cocoknya mana gitu kan seperti itu aja sih pekerjaan. Kalau dari kita itu aja, nanti sambil cari lagi kita akan bahas tentang gimana caranya bisa tahu teman kita nih melankolik, sanguin, pragmatis atau kolerik. Oke, tunggu kita selanjutnya. Thank you.